Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita dari Universitas Cendekia Abdi Tama sedang ada tugas ujian akhir semester yang dimana tugasnya yaitu mewawancarai tokoh masyarakat tentang kondisi sosial dan keagamaan yang ada di lingkungan ini. Saya Anissa Fitria Ramadhani dengan rekan saya Fitria Putri Lestari izin mewawancarai Bapak sebagai narasumber pada wawancara kita hari ini. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah silakan. Menurut Bapak, bagaimana kondisi sosial dan keagamaan masyarakat di lingkungan ini? Ya, sementara sih alhamdulillah harmonis, baik-baik saja, damai, rukun, seperti itu kira-kira kondisinya. Menurut Bapak, mengapa masyarakat harus berperilaku toleransi? Toleransi itu secara umum saling memahami, atau dalam istilah perspektif Islam itu namanya tasamuh. Nah, kenapa dalam masyarakat kita khususnya di daerah harus ada toleransi? Karena masyarakat kita itu rentan sekali dengan konflik, terutama konflik keagamaan. Jadi untuk menghindari yang minimal meminimalisir tentang perpecahan antar umat beragama yang ada di daerah kita. Terus juga untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di masyarakat. Dengan keharmonisan tersebut insya Allah akan terjadi satu kehidupan di masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Jadi itu mungkin kira-kira. Selanjutnya, apa pendapat Bapak saat melihat pemimpin membiarkan adanya intoleransi? Jika seorang pemimpin apatis atau membiarkan keadaan toleransi yang ada di masyarakat, atau istilah katanya intoleransi, akan mengganggu keharmonisan sosial di kehidupan di masyarakat. Wabil khusus masalah keagamaan, akan terjadi konflik horizontal antar sesama umat, ya walaupun misalkan ada mayoritas, ada minoritas. Jika pemimpin membiarkan intoleran, maka akan terjadi konflik dan akan memecah belah umat. Dan kedepannya yang membahayakan itu akan terjadi perpecahan bangsa yang akan kesananya itu ya jangan sampai sih memecah belah NKRI. Itu aja. Dan kalau seorang pemimpin membiarkan intoleransi di daerahnya, akan terjadi kacau lah, itu kira-kira. Lalu apa saja batas-batas toleransi dalam Islam? Toleransi dalam Islam itu dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerjasamalah dengan selain muslim di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang perusahaan. Itu boleh bekerja sama, bahkan dianjurkan. Jadi cuma gotong royong misalkan secara umum itu bekerja sama dengan baik. Tetapi ada batasan-batasan tertentu, yaitu
tidak boleh dalam hal keagamaan. Nah, di masyarakat banyak terjadi kesalahpahaman. Yang disebut toleransi dalam beragama itu batasannya adalah jangan sampai urusan agama dicampur adukan, tidak boleh saling kerjasama. Contoh, misal kemarin hari raya Natal ya, hari Natal itu dari tahun ke tahun yang diributkan adalah boleh nggak mengucapkan selamat hari Natal dan sebagainya. Sebetulnya tidak ada masalah, dari zaman dulu sampai sekarang tokoh-tokoh agama pun sudah sepakat bahwa Islam tidak bisa mengucapkan selamat kepada hari rayanya umat Kristiani atau hari raya Natal, dan mereka pun sepakat. Cuman ada orang-orang tertentu yang bikin suasana jadi agak keruh, seakan-akan timbul lagi setiap tahun. Jadi untuk toleransi beragama jangan satu aja batasannya untuk bidang keagamaan. Mengucapkan hari raya Natal pun tidak boleh, itu tidak toleran. Yang toleran adalah biarkan mereka merayakan hari Natal, jangan mengganggu, apalagi sampai istilah kasar mengiyahkan. Jika kita mengucapkan selamat itu udah ranahnya ranah akidah, membenarkan kepercayaan mereka. Yang dimaksud toleransi dalam beragama adalah saling menghormati, saling menjaga antar umat beragama. Biarkan mereka beribadah dan kita pun tidak boleh melakukan kerusakan ketika mereka melakukan ibadah. Jadi satu aja intoleransi dalam beragama, jangan dicampur adukan, tidak boleh kerjasama dalam hal ibadah atau akidah. Lalu apa batasan dari toleransi yang tidak boleh dilakukan? Ya seperti tadi. Jadi toleransi dalam agama batasannya satu. Ketika penyembahan atau aktivitas dalam hal ibadah, kita tidak boleh ikut campur, apalagi ikut merayakannya. Kalau kita sampai ikut campur, apalagi ikut merayakannya, berarti tidak toleransi. Sebaliknya, nah kalau kita biarkan saja mereka, minimal kita hormatilah, beri pengamanan dan sebagainya, beri mereka nyaman, tapi jangan sampai ikut atau mengucapkan selamat juga. Karena mereka sudah ranahnya ibadah, tidak boleh mengiyakan atau meridoi hari-hari yang berhubungan dengan ibadah mereka, dan mereka pun seperti kita sama. Jadi intinya untuk yang dilarang dalam agama toleransi adalah masalah penyembahan. Itu lakum dinukum waliyadin. Di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun jelas, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi masing-masing saja. Apa yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi? Banyak. Yang pertama mungkin dari faktor pendidikan. Faktor pendidikan seseorang juga berpengaruh terhadap sikap toleransi seseorang. Karena mohon maaf, kalau pendidikan di masyarakatnya rendah, itu pengetahuan tentang toleransi yang sebenarnya itu kurang informasinya. Tapi kalau pendidikan di suatu daerah ya istilahnya lumayan bagus, masyarakat SDM-nya juga bagus, pendidikannya, insya Allah mereka paham tentang toleransi dan tidak akan terjadi kesalahpahaman, tidak akan terjadi pemboikotan segala macam, karena mereka paham yang disebut toleransi adalah tasamuh, saling memahami, saling menghormati dan saling menghargai. Gitu. Lalu apakah contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Kalau yang umum, yang di luar perspektif agama, saling memahami
perasaan orang lain, tetangga dengan tetangga, saling memahami, saling membantu, ya. Ketika misalkan ada sesuatu yang harus dimusyawarahkan, saling menghormati pendapat orang lain, tidak boleh menjegal apa yang diidamkan oleh orang lain, berusaha menghormati keputusan yang telah diambil, itu toleransi secara umum. Kalau secara agama, ya seperti tadi, berikan mereka keleluasaan ketika merayakan hari-hari tertentu, hari raya mereka di luar Islam, dengan satu kenyamanan, tidak boleh mengganggu, tidak boleh apalagi sampai mengecap, memaki-maki bahwa mereka itu tidak benar, jahat dan lain sebagainya, karena yakin semua agama merasa paling benar, termasuk kita pun dalam agama Islam, inna dina indallahi Islam. Nah itu untuk kita, bukan untuk mereka ya. Untuk kita, di kalangan kita, Islamlah yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di luar itu biarkan, karena intinya manusia itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita intoleran terhadap mereka, berarti kita juga intoleran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, menghina makhluk Allah walaupun dia bukan muslim sama dengan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh dalam Islam. Lalu bagaimana pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat ini? Pelaksanaannya ya secara struktural sih tidak ada, secara manajerial tidak dikonsep, tapi diterapkan langsung secara ortodoks oleh masyarakat, secara alamiah oleh masyarakat, diberi pemahaman, dibiasakan, dan yang paling penting adalah memberikan contoh. Tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang dituakan itu memberikan contoh kepada masyarakat, khusus kepada generasi muda, bagaimana bermasyarakat yang baik. Jadi disitulah akan terjadi pemahaman, oh ini yang namanya toleransi ya. Jadi secara langsung diajarkan oleh tokoh-tokoh kita di masyarakat kepada masyarakat secara umum. Adapun secara konsep ada satu pendidikan khusus atau satu pelatihan khusus tentang toleransi, ya itu tidak ada kalau di masyarakat. Tapi sekarang ini alhamdulillah dari pihak pemerintah daerah ada satu program yang menindaklanjuti tentang toleransi untuk mengirim perwakilan-perwakilannya. Ada satu pendidikan dan latihan di mana kita diberi pemahaman tentang toleransi secara benar di masyarakat. Lalu bagaimana caranya agar toleransi ini tetap terjaga? Ya, satu, saling hormat menghormati, saling memahami di masyarakat. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Jadi kuncinya itu, jika yang tua mengayomi atau menyayangi yang muda harus menghormati yang tua, insya Allah toleransi akan berjalan otomatis di suatu daerah atau di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, adakan satu kegiatan di masyarakat secara rutin, baik seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali, dalam bentuk thalabul ilmi. Karena dalam Islam pun diajarkan bagaimana kita saling menghormati, saling memahami dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah di masyarakat kita sudah dilaksanakan satu perkumpulan, baik pengajian maupun dalam bentuk silaturahmi biasa antar pemuda, antar orang tua, bahkan ibu-ibu punya perkumpulan tersendiri, sehingga di situ akan diterapkan secara langsung
bagaimana toleransi yang baik dan benar di masyarakat. Lalu harapan Bapak nih bagaimana untuk moderasi beragama ke depannya? Untuk saya pribadi, harapan saya di masyarakat, mohon pemerintah daerah terus aktif, proaktif dalam lingkungan masyarakat untuk menghidupkan bagaimana bermasyarakat yang baik dan benar. Disitulah akan adanya toleransi, baik toleransi secara umum maupun toleransi dalam beragama. Karena di masyarakat kita, khususnya di sini itu kan, kita itu mayoritas muslim, minoritas non-muslim. Jadi harapan saya banyak pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang bentuknya pemahaman kepada tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW yang dikuatkan, ustadz-ustadz diundang untuk lebih memahami apa itu toleransi dalam bentuk di masyarakat. Dan yang kedua, untuk masyarakatnya sendiri, jangan sampai kita membiarkan jika ada sesuatu hal terjadi yang berhubungan dengan toleransi, maka setiap yang berkepentingan dari RT, RW, tokoh masyarakat, bahkan para ustadz dan ulamanya itu tidak boleh berdiam diri, harus berembuk bagaimana mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dalam hal toleransi. Cukup sekian, terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita dari Universitas Cendekia Abditama sedang ada tugas ujian akhir semester, yaitu di mana tugasnya mewawancari masyarakat tentang kondisi sosial dan keagamaan yang ada di lingkungan. Saya, Sita Putri Lestari, dan rekan saya, Anissa Putri Armadani. izin mewawancari Bapak sebagai narasumber pada wawancara kita hari ini. Siap. Bapak dengan siapa? Nama saya Juhaidi, asli kampung sini, kampung Pondok Bingkol. Alhamdulillah kan dari rekan sini juga, dari anak-anak dari mahasiswa udah siap ke sini. Jadi misalkan ada pertanyaan-pertanyaan silahkan aja. Menurut Bapak, bagaimana kondisi sosial dan keagamaan masyarakat di lingkungan ini? Kondisi masyarakat di lingkungan ini yaitu masalah toleransi ya, Iya. menghormati perbedaan dan menghindari konflik saja. Lalu, mengapa masyarakat harus berperilaku toleransi? Mengingat pemimpin tersebut tentang pentingnya toleransi dan keadilan, itu memang harus segera dikondisikan, maksudnya biar terorganisasi rapi gitu. Lalu, apa pendapat Bapak saat melihat pemimpin membiarkan adanya toleransi? Ya, mengingat batas-batas meliputi menghormati agama lain dan tidak melaksanakan kepercayaan, menghargai dan perbedaan. Jadi kita harus menghargai perbedaan antara suku beragama, dan kita pun harus benar-benar menegakkan keadilan. Lalu, apa saja batas-batas toleransi dalam Islam? Batasnya juga tidak boleh menghina dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perilaku agama kita lah. Lalu, apa batasan dari toleransi yang tidak boleh kita lakukan? Kegagalan memahami agama, prasangka buruk, kekurangan pendidikan, pengaruh lingkungan, itu penting sekali. Lalu, apa yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi? Yaitu membeda-bedakan agama dan mendengarkan pendapat orang lain, tapi tidak disesuaikan dengan pengetahuan kita. Adakah
contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari menurut Bapak? Ada contohnya agama lain datang ke kita memberikan suatu jangan atau memberikan pendapat gimana kita harus secara adil memberikan suatu keterangan supaya jangan menyinggung perasaan dia sebagai agama lain gitu. Walaupun kita berkehidupan dalam satu komplek, misalkan dalam perumahan, ada yang kesini tapi beda agamanya, dia tapi pengen bergabung dalam rangka gotong royong, kita harus hargai mereka walaupun beda agama. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat? Harus dalam keadaan baik dan tidak boleh kita menyinggung perasaan dia sebagai orang yang berbeda dengan kita. Lalu, bagaimana caranya agar toleransi tetap terjaga? Yaitu kita harus bersikap adil, bersikap baik, dan kita tidak boleh menghina seseorang yang tidak sesuai dengan kita. Apa harapan Bapak untuk moderasi beragama ke depannya, seperti apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan adalah harmonis dalam kehidupan dapat diciptakan dengan perbuatan nilai-nilai modernisasi beragama dan kebiasaan bebas beragama, itu kita jaga dengan penuh kebaikan. Baik, sekian. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya dan menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Saya juga terima kasih karena sudah sudi mendatangi saya, walaupun pengetahuan saya beda dengan orang-orang dengan cara itu. Jawaban dengan singkat, tapi mungkin ada yang masuk kategori, mungkin enggak, itu mohon dimaafkan karena pengetahuan orang itu beda-beda, mungkin pengetahuan mereka yang lebih tinggi pendidikannya seperti itu, tapi menurut saya seperti inilah karena saya pendidikannya di bawah mereka gitu. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur dan terima kasih walaupun saya dengan keadaan gini dari mahasiswa mau datang ke rumah saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bisa diwawancarai lagi walaupun misalkan beda orang gitu ya. Saya siap kalau demi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kami dari Universitas Cendekia Abditama sedang ada tugas ujian akhir semester yang dimana tugasnya itu mewawancarai masyarakat tentang kondisi sosial dan keagamaan yang ada di lingkungan. Saya Firda Putri Lestari dan rekan saya Anissa Putri Ramadhani. izin mewawancarai Bapak sebagai narasumber pada wawancara kita hari ini. Dipersilakan Bapak perkenalkan diri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Setiawan, dan hari ini insya Allah akan menjadi narasumber dari adik-adik kita di Universitas Cendekia Abditama. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat. Baik, bagaimana menurut Bapak kondisi sosial dan keagamaan masyarakat di lingkungan ini? Untuk di lingkungan Kampung Pondok Engkol ya terutama, untuk secara keseluruhan sih alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Berkaitan dengan apapun, alhamdulillah lingkungan di masyarakat kita ini sangat luar biasa, saling menghargai satu dengan yang lain. Mengapa masyarakat harus berperilaku toleransi? Kenapa masyarakat harus berperilaku toleransi? Ini salah satu hal yang paling penting ya dalam kehidupan. Tentunya ketika kita saling toleransi, saling menghargai, maka itu akan meminimalisir terjadinya konflik. Yang pertama konflik, kemudian dengan adanya tadi toleransi ya, itu ada kerukunan, itu kan membangun kerukunan, dan terakhir mungkin menjaga keutuhan bangsa. Bayangkan kalau di satu tempat itu tidak ada toleransi satu dengan yang lainnya, terutama dengan pemeluk agama selain daripada agama Islam, itu pasti akan terjadi konflik yang luar biasa. Itu sih mungkin jawabannya. Lalu apa pendapat Bapak saat melihat pemimpin membiarkan adanya intoleransi? Pertama mungkin kecewa ya. Kecewa tuh gini maksudnya.
sebagai seorang pemimpin mestinya dia paham betul apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pemimpin gitu kan. Makanya jangan sampai seorang pemimpin sendiri itu kemudian melakukan hal yang disebut dengan intoleransi. Bagaimana dengan masyarakatnya kalau pemimpinnya sendiri seperti itu? Kemudian nanti mungkin akan muncul ketidaknyamanan, tidak aman dalam lingkungan tersebut karena pemimpinnya seperti itu gitu kan. Yang terakhir mungkin nanti akan kehilangan kepercayaan. Jadi masyarakat ini akan kehilangan kepercayaan pada pemimpin tersebut karena dia bukannya mengayomi gitu kan, malah dia kemudian bikin sesuatu hal yang dilanggar gitu kan, atau sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan. Itu tadi intoleransi. Lalu apa saja batasan-batasan toleransi dalam Islam? Islam itu kan agama yang sangat menganjurkan yang namanya itu hidup berdampingan gitu kan, dengan siapapun itu kan, baik dengan sesama muslim tentunya maupun dengan non muslim. Tetapi toleransi dalam Islam itu tentu ada batasan-batasannya. Itu yang pertama yaitu berkaitan dengan akidah, kepercayaan. Walaupun kita misalkan bertetangga dengan non muslim gitu, bukan berarti kemudian akidah kita jadi bisa ya udah nggak apa-apa lah seperti itu, enggak. Karena dalam Islam tuh sudah jelas tuh tertulis di dalam surat Al-Kafir, ya kan. Jadi bagimu agamamu, bagi agamaku. Jadi batasannya salah satunya itu berkaitan dalam hal akidah. Kemudian dalam hal ibadah, bukan berarti toleransi kemudian kita ikut-ikutan ibadah agamanya gitu. Jadi nggak boleh juga gitu kan. Kita ikutan ke gereja nih karena wah ini nih toleransi nih gitu kan. Jadi kita ikutan, enggak juga. Islam kasih batasan-batasan. Ya yang paling mendasar sih mungkin itu tadi, satu berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan ibadah. Jangan dicampur adukan ibadahnya. Itu sih mungkin. Lalu apa saja batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan? Oke. Tadi toleransi bukan berarti kompromi akidah ya. Toleransi itu adalah sikap yang saling menghormati. Itu bukan berarti mengorbankan prinsip-prinsip agama. Yang kedua, toleransi itu tidak berarti menyamakan. Tidak berarti menyamakan. Jadi toleransi mengakui adanya perbedaan, tetapi tidak berarti semua agama sama. Yang ketiga, toleransi harus didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti yang saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya. Lalu apa yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi? Kurangnya sikap toleransi di masyarakat tentunya ya. Yang pertama mungkin kurangnya pemahaman. Jadi mungkin masyarakat nggak paham nih sebenarnya toleransi itu apa sih. Sebenarnya apa sih yang harus mereka lakukan itu kan. Kemudian pengaruh lingkungan. Jadi karena masyarakatnya ini nggak paham, akhirnya lingkungan ada pengaruh tuh dari lingkungan bahwa wah kita nggak boleh nih kalau dia itu kan beda agama, jadi kita harus seperti ini. Ya biasanya kan pemikirannya nih kalau beda agama, wah ini harus dimusuhi dengan seperti itu. Jadi mungkin salah satu sebabnya tadi lebih ke kurang pemahaman aja di masyarakat berkaitan dengan toleransi itu sendiri. Adakah contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sih sebenarnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu. Terutama kalau dengan non-muslim ya kalau non-muslim kita menghargai perbedaan. Salah satunya mereka bebas untuk melaksanakan ibadah mereka sendiri. Contoh di lingkungan di sini kan di belakang rumah saya ini ada orang non-muslim itu di Denita. Dia kalau ibadah saja, kita tidak ganggu juga. Itu kan salah satu bentuk kita menghargai perbedaan agama kita gitu. Dan silakan saja gitu kan. Semua orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Lalu bagaimana pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat? Pelaksanaannya maksudnya gimana? Ayo, gimana maksudnya? Pelaksanaan toleransi Pelaksanaan toleransi di masyarakat. Ya itu tadi di masyarakat ini, di kita nih terutama, ya sudah melaksanakan sih sebetulnya itu tadi, menghargai menghargai perbedaan agama seperti yang tadi saya contohkan. Di sini tuh ada yang non muslim, tapi kita nggak pernah gangguin dia ibadah. Itu kan berarti salah satu contoh toleransi yang dilaksanakan di lingkungan kita, terutama di berkaitan dengan agama ya kan?
Adapun kalau berkaitan di rumah ya masing-masing kita pasti tahu lah apa yang harus dilakukan sebagai saya nih misalkan sebagai pemimpin rumah tangga, ya saya punya sikap toleransi kepada istri saya, anak saya berkaitan dengan apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan. Jadi karena ini toleransinya kayaknya nih ngarahnya ke berkaitan dengan agama ya, yaitu mungkin contoh yang tepat yang tadi itu. Kebetulan di sini memang ada yang non muslim dan kita nggak pernah gangguin mereka gitu. Silakan saja untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya mereka. Itu saja sih mungkin jawaban yang bisa disampaikan. Lalu bagaimana caranya agar toleransi tetap terjaga? Agar toleransi tetap terjaga, kuncinya mungkin pemahaman. Jadi masyarakat perlu diberikan pemahaman, terutama oleh mereka yang tahu betul apa itu arti dari toleransi. Berikan pemahaman-pemahaman kepada mereka bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Karena Islam juga mengajarkan itu. Berbeda itu bukan berarti harus menimbulkan konflik. Perbedaan itu adalah hal yang wajar dan biasa, ya kan? Jadi mungkin dia diberikan pemahaman saja, berikan pemahaman yang terus-menerus kepada masyarakat, terutama yang mereka belum paham tentang itu.